Lu bingung mau nonton anime apa di Spring 2025? Tenang, jangan khawatir, karena gue punya 3 rekomendasi anime baru Spring 2025 yang sayang kalau lu nggak tonton. Anime yang pertama yaitu Katainaka no Osan Kensei ni Naru. Bercerita tentang seorang om-om ahli pedang yang namanya Beryl. Beryl itu punya dojo di desa kecil untuk melatih murid-muridnya berpedang. Tapi tiba-tiba di suatu hari dia didatangi oleh murid lamanya yang sekarang menjadi seorang komandan kesatria yang memintanya untuk menjadi instruktur pedang para kesatria di ibu kota. Karena ini perintah kaisar, Beryl gak bisa nolak. Akhirnya mau gak mau dia harus menerimanya dan pergi ke ibu kota meninggalkan dojo dan desanya. Anime ini mungkin jadi anime paling bagus dari 3 rekomendasi anime yang gua kasih. Kenapa? Karena visual dan animasinya bagus banget. Adegan bertarungnya juga bagus. Walaupun 3D, tapi bagus banget 3D-nya. Nyatu sama background-nya. Kerasa banget 3D-nya dibuat dengan niat. Dan bukan 3D murahan. Gue terkesan sih sama 3D-nya. Plus, cewek-cewek di anime ini juga cakep-cakep. Gue suka banget sama Lysandra. Soalnya badannya bagus banget. Anime ini punya kemiripan sama anime Orewa Subeteo Parisuru karena MC-nya sama-sama om-om dan sama-sama tukang merendah. Tapi gue masih belum tahu persis nih takaran merendahnya si Beryl. Kan kalau si Nor itu merendah dirinya udah nggak ngotak ya, malah jadinya kelihatan kayak orang tolol gitu kalau si Nor. Tapi kalau si Beryl, gue masih belum tahu. Kita tunggu aja episode-episode selanjutnya biar tahu sejauh apa Beryl merendah diri. Tapi kalau gua lihat-lihat, kayaknya Beryl bakalan ngeharem nih. Soalnya sejauh ini murid-murid lama yang dia temui di ibu kota itu cewek semua. Inikah yang disebut karisma om-om? Ngomongin soal om-om, kayaknya anime mulai masuk ke meta MC om-om. Soalnya udah lumayan banyak nih anime yang MC-nya om-om. Kayak si Kafka, Nor, Rick, dan sekarang ada Beryl. Wibu-wibu tua sih pasti suka sama MC om-om, soalnya bisa relate sama karakternya. Anime yang kedua yaitu anime komedi yang judulnya Witch Watch. Bercerita tentang seorang penyihir bernama Nico yang pengen punya familiar teman masa kecilnya, yaitu Morihito. Aneh emang, biasanya familiar itu binatang, tapi dia malah pengen Morihito buat jadi familiarnya. Tapi ternyata Morihito bukan manusia. Dia adalah seorang ogre atau oni. Jadi dia punya kekuatan fisik jauh di atas manusia biasa. Karena adanya ramalan tentang Nico yang akan mengalami bencana, maka Morihito ditugasin buat ngejaga Nico. Makanya mereka berdua harus tinggal bersama dan dimulailah kisah konyol mereka. Anime ini beneran lucu sih. Gue beneran dibuat ketawa ngakak sama anime ini. Dari desain karakternya aja udah lucu. Terutama si Morihito. Apaan coba itu rambutnya? Lancip, terus berdiri kayak gitu. Segitu kuatnya kah Morihito? Sampai rambutnya aja bisa ngelawan gravitasi. Udah mah tajem banget kayaknya itu rambutnya. Bisa tuh buat ngelawan dagunya Jinwoo dari Solo Leveling. Gue sih suka banget sama patahan komedi yang ada di anime ini. Kayak misalnya pas Morihito lagi nunggu kedatangan Nico ke rumahnya. Terus tiba-tiba Nico masuk ke rumah. Bukan lewat pintu, tapi dia malah nerobos lewat jendela dan ngancurin kaca jendelanya. Ditambah ekspresi Morihito yang ngebuat adegan itu makin lucu. Beneran dah, si Nico ini suka banget pamerin sihir konyolnya yang jadi sumber masalah buat si Morihito. Misalnya pas Nico pakai sihir yang ngebuat dirinya jadi setipis kertas. Tapi dia malah kebawa angin dan berakhir kejebak di celah kecil yang nggak bisa digapai sama si Morihito. Jadi akhirnya Morihito harus pakai kekuatannya buat ngancurin tembok supaya Nico bisa keluar. Macem-macem memang penyihir yang satu ini. Tapi yang bagus dari anime ini bukan hanya komedinya aja, tapi visual dan animasinya juga bagus. Lagu openingnya juga enak, ditambah visual dan animasi openingnya itu keren banget dah. Asli, lihat sendiri. Kalau sejauh ini lu enjoy sama video gua, bolehlah di subscribe. Dan anime ketiga sekaligus yang terakhir yaitu Yami Healer. Bercerita tentang Zeno, seorang healer ilegal yang nggak punya lisensi buat jadi seorang healer. Tapi supaya bisa bertahan hidup, dia ngebuat klinik ilegal.
Jadi dia bisa nyembuhin orang buat dapetin duit. Tapi meskipun dia healer ilegal, kemampuannya tuh mungkin lebih hebat daripada healer yang legal. Padahal Zenos belajar sihir penyembuhan secara otodidak. Ada tuh adegan dimana Zenos nyembuhin Fury yang satu ini nih dengan sangat mudah. Padahal Fury ini punya penyakit batu ginjal. Tapi Zenos dengan gampangnya ngambil batu ginjal itu terus langsung dihancurin. Gila. Kalau gue punya kekuatan kayak gitu di dunia nyata, bayangin dulu aja ini mah. Berapa banyak duit yang bisa gue dapet dari nyembuhin batu ginjal. Udah mah zaman sekarang makin banyak yang kena batu ginjal. Anak muda aja banyak yang kena. Pasti jadi kaya raya gue. Dan gak jadi wibu pengangguran lagi. Tapi bukan cuma jago jadi healer aja. Zenos juga bisa bertarung. Jadi dia healer yang bisa bertarung. Kayak Usato dari anime Chiyumaho. Anime Yami Healer ini visual dan animasinya lumayan bagus. Plus adegan bertarungnya juga bagus. Cuma itu doang sih pendapat gua soal anime Yami Healer. Emang sedikit, soalnya episode satunya cuma ngasih sedikit konteks tentang anime ini. Di minggu lalu, gua ngebahas 3 anime baru juga di Spring 2025. Kalau lu penasaran, klik di sini.